Kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom dokter spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Evander Utama bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia News Update. Selamat sore Dr. Evander. Halo, selamat sore Mbak Fani. Sehat ya dok ya? Sehat, thank you. Oke, kita lanjut ya langsung ya dok ke pertanyaan dari warganet yang tidak sabar lagi ingin mendapatkan jawaban dari Dr. Evander atas pertanyaan mereka. Yang pertama dari Naida Febrina. Dok, saya ibu usia 31 tahun, mau bertanya, saya 2 tahun lalu keguguran pada kehamilan kedua dan divonis PCOS, sampai sekarang belum hamil lagi. Apakah wanita yang PCOS harus ke dokter kandungan untuk program hamil atau bisa cara alami dilakukan sendiri tanpa bimbingan dokter? Karena waktu hamil anak pertama saya tidak program hamil. Terima kasih. Oke, jadi PCOS sebetulnya nggak menjadi langsung penyebab kegugurannya ya, tapi mungkin dampak dari PCOS itu bisa menimbulkan keguguran. Contohnya misalnya karena obesitas, PCOS, nah karena obesitasnya itulah jadi keguguran. Jadi sebetulnya nggak langsung berdampak. Nah, PCOS sendiri sebetulnya first line treatmentnya adalah harus menurunkan berat badan. Jadi kalau berat badannya nggak turun-turun, itu akan bikin susah untuk bisa hamil-hamil. Nah, jadi kalau misalnya memang kesulitan untuk menurunkan berat badan, maka sebaiknya langsung program di dokter. Yang bikin PCOS menjadi lama, berlarut-larut, susah hamil adalah karena terlalu lama mengusahakan untuk turun berat badan atau terlalu lama berusaha mengusahakan supaya menstruasi jadi teratur. Jadi pada PCOS kalau mau cepat hamil, langsung program aja yang benar. Oke, ada cara alami nggak dok untuk bisa cepat hamil? Jadi first line treatment PCOS pasti satu, yaitu harus mengembalikan metabolisme badan kembali menjadi baik. Nah, salah satunya adalah untuk yang overweight harus menurunkan berat badan. Untuk yang pola hidupnya berantakan ya harus memperbaiki pola hidup. Misalnya seperti olahraga. Oke, berarti pola hidup yang sehat dan aman begitu ya dok ya. Dokter Evander, kita langsung lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini Isti Ayu Lestari. Dok, saya pakai KB spiral dan kata dokter sebelumnya umur KB tersebut hanya 5 tahun. Tapi saat periksa di tahun kelima, kata dokter yang lain, KB itu masih bisa dipakai asal tidak ada keluhan yang berat. Pertanyaan saya, sebenarnya umur KB maksimal itu berapa tahun bisa dipakai? Dan kalau ingin melanjutkan pakai KB, ini harus KB yang baru atau bisa KB yang lama? Silakan dok. Oke, jadi pada prinsipnya spiral atau IUD, itu punya masa pakai di dalam rahim. Itu biasanya bervariasi antara 5 sampai 8 tahun. Nah, kalau misalnya memang sudah habis masa pakainya, maka langsung cabut saja. Kemudian pada saat kita mencabut, kita punya peluang untuk memasang IUD yang baru. Jadi pada saat kita cabut, sekalian pasang juga yang baru pada saat yang sama. Nah, itu juga sebetulnya sangat tergantung dari dokter yang memeriksa pada saat itu. Misalnya bila dokter yang bersangkutan memutuskan untuk beristirahat dulu, jadi nggak langsung dipasang lagi. Ya silahkan, tetapi harus menggunakan backup plan. Artinya jangan sampai tiba-tiba menjadi hamil lagi karena misalnya nggak pakai KB. Tadinya ada spiral, ternyata nggak ada spiralnya. Oke, berarti bisa langsung pasang yang baru begitu ya di dokter ya? Ya, betul. Oke, Dokter Evander, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini dari @setiawandri. Hai dok, tidak dapat dipungkiri infeksi COVID ini bisa menyerang siapa saja termasuk wanita hamil. Apakah COVID-19 bisa menular ke bayi lewat janin ibu yang positif COVID? Lalu bagaimana tips aman untuk mengontrol kehamilan pada saat pandemi corona saat ini? Ini pertanyaan menarik sekali. Karena banyak sekali ibu-ibu yang takut menularkan COVID pada bayinya. Bahkan pada beberapa pasien saya yang memang terbukti positif COVID pada saat sedang hamil, itu juga menimbulkan ketakutan pada mereka. Nah, sebetulnya yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa hanya ditemukan 2 laporan sejauh ini bahwa COVID menular melalui plasenta. Artinya bayinya terinfeksi COVID sejak di dalam kandungan. Jadi itu hanya baru ditemukan 2 kasus. Kemudian yang kedua adalah ternyata kita sempat menemukan adanya partikel virus pada plasenta. Jadi sangat dimungkinkan sebetulnya untuk terjadi transmisi dari ibu ke bayinya pada saat sedang hamil. Tetapi kebanyakan proses penularan dari ibu ke bayi terjadi justru setelah persalinan. Jadi pada waktu ibunya melahirkan, bayinya keluar, kemudian melakukan proses menyusui. Nah, disitulah terjadi penularan dari droplet ibu pada bayinya. Oke, berarti IMD-nya nggak bisa dilakukan dong dok? Nah, untuk ANC atau kontrol kehamilan itu tetap bisa dilakukan seperti biasa.
Yang terpenting adalah begini, protokolnya sudah jelas bahwa pada seorang yang sedang mengalami positif COVID, maka dia harus melakukan isolasi mandiri sampai terbukti sudah tidak menularkan lagi. Nah, pada saat sudah tidak menularkan lagi, maka boleh untuk melakukan kontrol hamil seperti biasa. Oke. Baik, terima kasih sekali Dokter Evander atas jawabannya. Semoga ini bisa membuka tabir terang bagi ibu-ibu di luar sana yang punya banyak pertanyaan terkait dengan kondisi kehamilan dan juga janin mereka. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di program CNN Indonesia News Update sore hari ini. Sehat-sehat selalu, Dok. Oke, makasih. Nah, untuk Anda yang masih punya pertanyaan terkait COVID-19, Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami @cnniddaily atau mengomentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia.tv dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19. Kita geser ke informasi selanjutnya. Kalau biasanya